Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahil wakafa. Wassalatu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Alma Ibu Yani Agus Priyani. Semoga beliau diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung dari jurusan Perbankan Syariah B semester 6. Dan pada kali ini ataupun dalam video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Alma, ada 3 poin yang akan saya jelaskan sedikit terkait manajemen dalam Islam dan pengertian dari bank. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen atau to manage, yang artinya mengelola atau bisa diartikan sebagai proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain. Nah, dan bisa bekerja sama dengannya atau bisa secara individual dalam mengelola kepentingan pribadi. Dalam mengelola kepentingan pribadi ini bisa dikatakan secara individual, agar tujuan bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Dan menurut para ahli dan menurut ahli ilmuwan yang saya baca dan saya kutip di sini, yaitu Peter Drucker menjelaskan tentang efektivitas. Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing to right things ataupun doing the right things. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, doing things right. Nah, dalam konteks ini bisa kita artikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan dan pengaturan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian poin yang kedua, sedangkan manajemen dalam Islam sendiri yaitu memiliki arti ataupun sedikit pengertian merupakan sebagai agama yang di dalamnya terdapat keteraturan, pengaturan Islam mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang besar dan bisa langsung ke hal-hal yang kecil. Semuanya diatur di kehidupan manusia dan kehidupan masa depan ataupun akhirat. Dalam hal ini pun bisa kita pakai konteks manajemen Islam ke dalam kehidupan nyata. Contoh, dalam perusahaan yang di dalamnya terdapat sistem yang mengatur agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sedangkan bank di sini, sedikit tadi contoh sebelum kita beralih pada bank. Sedikit tadi contoh terkait manajemen dalam Islam, yaitu dalam sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat sistem yang mengatur supaya semuanya berjalan dengan baik dan sesuai apa yang kita inginkan dan bisa mencapai tujuan bersama ataupun pribadi. Sedangkan dalam bank ini bisa diartikan sebagai lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, dalam bentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat bisa meningkat. Atau bisa kita sebut bank sebagai, ini biasa lazim kita sebut atau masyarakat luas kenal bank sebagai alat penyimpan uang. Jadi pernyataan yang di atas mengenai bank sebagai alat penyimpan uang dan penyalur sebagai penyalur atau penyimpanan kepada masyarakat itu bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan kalau tidak salah. Nah, jadi itu 3 poin yang sedikit saya jelaskan tentang pengertian manajemen dalam Islam dan juga pengertian dari bank. Bisa kita ambil pelajaran dari poin 3 tersebut bahwa semuanya ini berkorelasi antara manajemen dalam Islam dan kemudian bank. Nah, bank ini anggaplah kita sebuah perusahaan yang di dalamnya bisa
mengatur ataupun memanage sebuah sistem yang bisa berjalan dengan baik ataupun tidak baik. Itu bagaimana cara mengaturnya saja, bagaimana cara mengelolanya saja. Nah, kita ambil poin yang kedua, manajemen Islam. Nah, kita tarik di sini sebuah manajemen pengelolaan secara benar atau secara baik, secara Islam bisa kita taruhlah di dalam perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan manajemen juga bukan dalam hal perusahaan aja, bisa dalam diri kita, bisa dalam organisasi, komunitas, ataupun perkumpulan lainnya. Dan arti manajemen itu kan mengatur ataupun mengelola. Dan biasa orang kenal itu orang-orang yang bisa memanage, orang-orang yang bisa mengatur, mengelola segala bentuk penempatan maupun tata lokasi pemetaan secara benar, itu bisa disebut dengan pemimpin, orang yang bisa memanage. Nah, jadi seperti itu dari ketiga poin yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah penjelasan dari saya, mohon dimaafkan karena dalam hal ini saya dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.